tentunya senang sekali saya Fimerdika bisa kembali hadir di ruang humas Polres Kediri Kota. Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri terus meningkat. Berbagai upaya yang dilakukan anggota Polri terkait dengan penanganan kasus-kasus besar hingga pengamanan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2023 semakin gempar dan dipercaya oleh masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia melalui Jenderal Polisi Listio Sigit terus melakukan inovasi yang dilakukan oleh anggota Polri supaya meningkatkan kinerja anggota Polri. Salah satunya adalah Polisi RW. Apakah yang dimaksud dengan Polisi RW? Bagaimana sistem kerjanya Polisi RW? Sudah hadir bersama dengan saya di ruang humas Polres Kediri Kota, Ibtu Darwaki, selaku Kasat Bimas Polres Kediri Kota. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Evi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Banyak kegiatan Bu? Lumayan. Kegiatan minggu-minggu ini apa aja sih Bu sebenarnya? Ini yang lagi panas nih, lagi Polisi RW. Oke, Polisi RW. Nah, kita tanya nih, Polisi RW itu sebenarnya apa Bu? Ini Mbak Evi, Polisi RW itu adalah petugas Polmas yang ditempatkan di suatu lingkungan atau kawasan. Oke. Polisi RW ini sebenarnya terbentuk sejak kapan Bu? Polisi RW itu berdasarkan Perpol nomor 1 tahun 2001. Tahun 2001 sebenarnya Mbak Evi. Itu diemban oleh anggota Polmas, yaitu seluruh anggota Polri dari pangkat terendah sampai tertinggi. Oke. Namun pengangkatannya berdasarkan surat perintah. Begitu. Nah, untuk yang diangkat sebagai seorang polisi RW ini siapa saja Bu dari lingkungan anggota Polri? Dari pangkat terendah sampai tertinggi Mbak Evi. Seperti yang di Polres Kediri Kota ini ada 617 anggota Polri yang disiplinkan sebagai polisi RW. Sejak kapan ini Bu polisi RW dilantik di lingkungan Polres Kediri Kota? Di Polres Kediri Kota loncengnya tanggal 20 Mei 2023 kemarin Mbak Evi. Oke, tugasnya apa Bu ini? Ini tugasnya polisi RW adalah membantu Babin Kamtibmas mendeteksi, mengklasifikasi segala permasalahan di masyarakat. Oke, sebenarnya kita tahu sebagai masyarakat umum bahwa di setiap daerah, khususnya di wilayah desa dan kecamatan itu selalu ada Babin Kamtibmas ya Bu. Iya. Tapi ini kenapa ada inovasi atau terobosan baru polisi RW? Apakah ini saling bersinergi atau beda ini Bu, Babin Kamtibmas dengan polisi RW gitu Bu? Ya, sebenarnya saling bersinergi nih Mbak Evi. Kalau satu Babin Kamtibmas kan satu desa, membaik satu desa. Itu lingkupnya terlalu luas. Oke. Nah, menilik dari keberhasilan selama ini, Babin Kamtibmas sudah berhasil kembali meningkatkan kepercayaan pada publik ini, maka Pak Kapolri merintis lagi, menempatkan polisi di tingkat RW. Itu akan cukupnya lebih kecil, mungkin akan lebih cepat menanggapi atau mendeteksi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Oke, jadi ini adalah salah satu sinergi yang terus berkaitan Iya, ya Bu ya. betul. Kalau kita bicara terkait dengan polisi RW yang ada di wilayah Kediri Kota ini, pastinya akan ada di wilayah kecamatan dan kelurahan. Berapa personil Polri Bu yang diturunkan ke daerah masing-masing Bu? Ya, untuk Polres Kediri Kota kebetulan wilayah hukumnya mencakup 2 wilayah, yaitu wilayah Kota Kediri. Baik. Ada 3 kecamatan, kemudian ada wilayah Kabupaten Kediri ada 5 kecamatan. Untuk penerapannya di wilayah Kota Kediri itu harus 100%. Jadi petugas Polri 1 polisi RW membawahi 1 RW. Kemudian yang di kecamatan wilayah kabupaten itu diterapkan 40%. Jadi 1 polisi RW bisa membawahi 2 atau 3 RW. Gitu. Baik. Biasanya permasalahan apa Bu yang terjadi di lingkungan sekitar, ya kita bilang komplek di daerah kelurahan yang biasa ditangani oleh polisi RW ataupun Babin Kamtibmas ini Bu? Iya, ini istilahnya problem solving ya Mbak Evi. Baik. Jadi istilah problem solving atau kalau istilahnya reskrim itu restoratif justice, itu sebenarnya berbeda antara restoratif justice yang diterapkan petugas reskrim dan polisi RW atau Babin Kamtibmas. Kalau Babin Kamtibmas atau polisi RW ini adalah masalah-masalah yang belum menjadi tindak pidana, maksudnya masih ada gejala, misalkan orang bertengkar, Baik. atau orang suka
usil misalkan masih seperti itu, dimediasi, masih dalam ambang gangguan, jadi belum terjadi tindak pidana, itu biasanya dimediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada masalah yang sudah istilahnya tindak pidana sebenarnya tapi masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak menjadi atensi pimpinan. Yang menjadi atensi pimpinan contohnya kasus pembunuhan atau narkoba itu tidak bisa diselesaikan dengan problem solving, harus dibawa kepada ranah hukum. Luar biasa sekali. Nah Bu, terkait dengan polisi RW, kita bicara di lingkungan masyarakat sekitar, terkadang nih ketika melihat polisi, wah saya takut nih diawasi sama polisi. Respon apa Bu yang diterima masyarakat dengan adanya polisi RW yang Bu Darwati tahu di wilayah Kediri Kota ini? Itu dia Mbak Evi, ada pro kontra juga nggak sebenarnya? Polisi RW ini maksud kami, maksud program ini adalah meningkatkan keberadaan Polri dengan masyarakat. Namun demikian memang ada satu kelompok yang senang dengan kehadiran Polri ini, ada pihak juga yang tidak suka dengan kehadiran Polri. Nah ini dia, satu sisi kalau kita dekat dengan Polri, kita bisa menjalin kemitraan, otomatis permasalahan-permasalahan segera kita deteksi dan kita cari solusinya. Bu, untuk polisi RW tadi jenengan menyampaikan dari pangkat rendah sampai pangkat teratas gitu ya. Tapi untuk usia Bu, karena kadang-kadang kita sebagai anggota Polri sendiri kan juga harus mumpuni secara usia untuk berhadapan dengan masyarakat. Apakah ada klasifikasi juga Bu terkait dengan usia yang diterjunkan ke lapangan bersama dengan masyarakat? Bukan masalah usia Mbak Evi, di dalam Perpol itu disebutkan bahwa petugas Polmas ya. Betul. Petugas polisi RW itu kan diemban oleh petugas Polmas. Nah, petugas Polmas itu sendiri ada 4 kelompok, yaitu petugas Polmasnya, supervisor Polmas, pembina Polmas, dan pembina utama Polmas. Oke, baik. Ibu, polisi RW ini kan istilahnya di bawah naungan Bimas ya Bu. Apa yang disampaikan Kapolres Kediri Kota terkait dengan adanya polisi RW ini untuk menghimbau anggota Polri yang ada di wilayah lingkungan Kediri Kota ini bisa mengemban tugasnya di masyarakat? Gitu. Pak Kapolres Kediri Kota sudah sering mensupport kepada anggota untuk tetap menjalankan perintah apapun itu dengan tidak mengesampingkan tugas pokoknya. Jadi misalkan ada waktu luang dari melaksanakan tugas pokoknya, kita berkunjung ke RW, menanyakan kondisinya seperti apa, gitu. Baik, Bu, di wilayah Kediri Kota ini apakah ada momen yang Ibu kenang waktu terjun di lingkungan masyarakat sebagai polisi RW, Bu? Ada kasus atau apa yang sedikit lucu atau mungkin teringat gitu, Bu? Ini kebetulan Mbak Evi 2 bulan pertama ini targetnya polisi RW itu masih berkenalan dengan ketua RW, menyapa warga RW, bertukar nomor handphone, lalu memasukkan nomor handphone ini ke grup WhatsApp RW. Nah, itu pengalaman saya belum pada penanganan kasus ya Mbak Evi. Saat kami mengunjungi RW bersama polisi RW itu luar biasa tanggapan mereka. Mereka senang, banyak yang senang. Dari 5 lokasi yang sudah kami kunjungi itu semuanya mendukung keberadaan polisi RW. Bahkan ada yang menyampaikan seperti ini, tidak usah setiap saat mendampingi warga seperti Babin Kamtibmas, namun cukup ada buat kami. Maksudnya di saat diberikan pesan melalui WhatsApp ada sesuatu atau dilapori sesuatu itu tetap merespon, memberikan petunjuk atau kalau bisa mendatangi seperti itu Mbak Evi. Luar biasa sekali ya, ternyata fungsi dari polisi RW ini semakin menyeluruh sekali terhadap lapisan masyarakat ya Bu ya. Jadi tidak memandang usia, tidak memandang pekerjaan, semuanya diayomi begitu, karena memang tugas sebagai seorang anggota Polri itu yang pertama harus mengayomi. Bu, terkait dengan polisi RW, berapa personil anggota Polri Polres Kediri Kota yang ditempatkan menjadi anggota polisi RW, Bu? Sampai saat ini anggota Polres Kediri Kota yang sudah diseprinkan sebagai polisi RW ada 617 orang. Baik, untuk klasifikasinya apakah ada klasifikasi juga Bu untuk yang terjun ke lapangan, maksud saya di RW, RT begitu? Sementara penempatan polisi RW di Polres Kediri Kota ini kami terapkan lingkungan. Jadi sesuai dengan Perpol itu ada penerapannya ditempatkan di kawasan dan di lingkungan. Untuk di Polres Kediri Kota ini karena memang relatif aman di hijau, makanya kami tempatkan di sesuai petunjuk arahan direktorat, ditempatkan di lingkungan terbatas, misalkan RW, RT maupun dusun. Nah, kebetulan program dari direktorat itu polisi RW, jadi terbatas di lingkungan
RW begitu. Luar biasa ya, terbatas di lingkungan RW saja, tapi sudah menyeluruh di wilayah Polres Kediri Kota. Betul, begitu ya, Bu? ya. Nah, Bu, untuk terkait dengan revitalisasi Poskamling nih ya, Bu. Ya. Ini kan berkaitan dengan Kaptimas juga. Apakah di Kediri Kota ini sedang gencar-gencarnya juga diterapkan itu, Bu? Iya betul. Satkamling ya Mbak, ini Oh, sekarang Satkamling namanya ya. jadi Satkamling, jadi pos Satkamling. Sesuai dengan program Kapolri juga ada program revitalisasi Satkamling. Itu di Polres Kediri Kota sudah ada 728 pos kamling tersebar di seluruh wilayah hukum Polres Kediri Kota. Namun demikian dari jumlah tersebut masih ada yang pasif atau belum aktif. Makanya ada program ini diharapkan setiap bulannya kita bertambah untuk aktivasinya, yaitu merubah pos kamling, satkamling yang masih pasif menjadi aktif dan mendirikan pos satkamling baru dari yang belum ada menjadi ada. Kalau untuk di wilayah Kediri Kota sudah semuanya didirikan Satkamling ini atau belum, Bu? Di wilayah hukum Polres Kediri Kota ada dua. Yang di wilayah Kota Kediri itu kebetulan kebijaksanaan kepala daerah, Pak Wali Kota, setiap ada lahan kosong didirikan pos Satkamling. Jadi bukan lagi satu RW satu pos Satkamling, namun demikian ada 2 sampai dengan 3 pos Satkamling. Terus untuk yang di wilayah kabupaten memang masih jarang ya Mbak Evi, kadang-kadang di satu RT itu belum ada pos Satkamlingnya juga. Ya, di sana yang kita tingkatkan, kita support untuk bisa mendirikan pos-pos kamling baru yang nantinya akan bisa aktif untuk menjaga keamanan. Baik, tentunya adanya polisi RW sahabat Humas Polres Kediri Kota bukan hanya sekedar anggota Polri, tapi bagaimana sinergi terhadap masyarakat juga untuk terus bisa membangun Kaptimas yang ada di daerahnya, bukan begitu ya Bu ya? Nah Ibu sebagai Satbimas ini Bu ya, apa pesan yang ingin jenengan sampaikan kepada anggota Polri yang bertugas di polisi RW ataupun kepada masyarakat agar nantinya terus terjaga dan terjalin Kaptimas yang baik di lingkungan masyarakat? Ya. Harapan kami kepada masyarakat memberikan support kepada para polisi RW ini untuk bermitra, untuk bersama-sama mendeteksi segala permasalahan yang terjadi dan secepat mungkin dicarikan solusi terbaiknya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berbincang di ruang Humas Polres Kediri Kota. Semoga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Sama-sama Mbak. Semoga nanti Ibu terus bisa bersinergi terus ya ke depannya, kita selalu dukung. Amin. Dan terima kasih banyak kepada sahabat Polres Kediri Kota telah menyaksikan tayangan di episode Polisi RW. Nantikan terus di ruang Humas Polres Kediri Kota. Saya Vin Merdika pamit undur diri dan sampai jumpa.